taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim Bangkit spesial hadir kembali untuk Anda dan tema besar kita adalah Risa, pilihan bangunan tahan bencana. Pemirsa JTV, sebagai sebuah kawasan yang berada pada kawasan lempeng aktif, kegempaan itu sudah merupakan sebuah hal yang biasa gitu. Belum lagi kalau kita bertimbang dengan kondisi Pacific Ring of Fire, namanya gempa juga muncul. Dari kajian-kajian yang perlu kita simak, kalau sudah terjadi gempa tentu dampaknya pada manusia dan juga tempat tinggalnya. Tentu saja ini sangat erat hubungannya dengan tema besar kita, Risa, rumah instan sederhana sehat sebagai pilihan bangunan tahan bencana. Nah, kalau kita ngomong tentang bangunan, saya harus ketemu dengan pakarnya itu ya. Saya akan mempertemukan Anda dengan Direktur Utama PT Varia Usaha Beton, Bapak Wahyu Nugroho STMM, yang juga sudah hadir di studio. Pak Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas Iman. Saya izin nanti belajar soal beton dan juga Siap. soal bangunan Pak ya? Siap. Apalagi Risa, ini namanya seksi sebang nih. Saya Risa, baik. Saya juga manfaatkan kesempatan untuk gabung dengan Pak Wakil Direktur PT Varia Usaha Beton, Pak Zul Hamri Piliang. Pak Zul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau lihat namanya jauh dari rumah Pak ya? Jauh Pak. Jauh ya? Dari kalau Anda browsing, Pak Zul ini pasti orang jauh karena orang dari Sumatera. Tapi kalau tetangga dekatnya, ini ada Dr. Gatot Subroto MM, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur. Pak Gatot, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu cerah dengan warnanya Pak ya? Siap. Dan karena cerah ini kita juga akan bicara soal kecerahan rumah tahan bencana. Siap. Baik, Risa, pilihan bangunan tahan bencana, kita akan lebih pendalaman lagi sesudah informasi berikut ini. Setiap terjadi bencana gempa bumi menyisakan banyak pelajaran yang bisa dipetik, terutama dampak yang ditimbulkan. Selain korban jiwa, juga kerusakan harta benda, termasuk rumah yang mengalami kerusakan dengan tingkat rendah, sedang hingga berat dan hancur. Oleh karena itu, bangunan gedung termasuk rumah yang dibangun di Indonesia haruslah tahan gempa. Hal ini apalagi Indonesia termasuk di Jawa Timur dilalui jalur Ring of Fire atau cincin api yang memiliki resiko tinggi gempa sehingga bisa datang kapanpun tanpa pemberitahuan lebih dulu. Pemerintah pun telah mengembangkan rumah instan sederhana sehat atau sering disebut RISA yang dapat dibangun cepat, murah, dan tahan gempa. Konsep ini dikembangkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. RISA merupakan rumah dengan konsep knockdown, di mana proses pembangunannya menggabungkan panel-panel beton dengan baut. Setelah melalui proses pengembangan sejak 2004, RISA diklaim memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Sesuai namanya, RISA hingga kini telah didirikan di 60 wilayah di Indonesia dengan jumlah ratusan ribu unit. PT Varia Usaha Beton sebagai aplikator pembangunan RISA menggunakan panel beton instan, juga turut andil membangun rumah tahan gempa ini. Di antaranya pasca gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. PT Varia Usaha Beton berhasil membangun ratusan RISA juga pasca bencana guguran awan panas di Gunung Semeru. Juga sudah berhasil membangun puluhan RISA dan terus akan melakukan pembangunan RISA berkelanjutan ke depannya. RISA ke depan menjadi rumah yang sangat diperhitungkan pembangunannya bagi masyarakat, karena hunian RISA nyaman, praktis, sehat, dan hemat biaya.
Optimis Jatim Bangkit, edisi spesial dengan tema besar kita adalah RISA, pilihan bangunan tahan bencana. RISA, rumah instan sederhana sehat. Nanti kita akan dalami seperti tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Tapi sebentar, kalau bicara soal profil, saya juga ingin mengenal. Katanya tak kenal maka tak sayang, saya ingin menyayangi Varia Usaha Beton sebagai sebuah entitas usaha. Mungkin Pak Wahyu bisa kasih gambaran, Pak? PT Varia Usaha Beton. Nama ini sangat familiar karena kalau saya meluncur di jalan, kadang-kadang lihat armadanya gitu ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Iman waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Varia Usaha Beton ini sebenarnya grup dari PT Semen Indonesia. Jadi kami di bawah naungan Semen Indonesia, kami diberikan tugas atau menjalankan lini bisnis di bidang ready mix konkret atau beton siap pakai. Di Varia Usaha Beton sendiri kita ada beberapa produk atau beberapa bisnis yang ada di kami di Varia Usaha Beton. Kami menyediakan beton siap pakai atau mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal dengan ready mix atau beton. Atau kalau di jalan raya seperti yang Mas Iman lihat melalui truk molennya yang selalu jalan mondar-mandir di jalanan itu. Kemudian kami juga memiliki produk precast atau beton pracetak. Jadi mulai dari sheet pile, kemudian UDIT, kemudian tetrapod untuk biasanya digunakan di laut. Kemudian salah satu produknya yang mungkin nanti kita akan bahas dan perdalam itu salah satunya adalah produk RISA. Kemudian kami juga memiliki produk turunan lainnya untuk mendukung bangunan RISA, karena bangunan atau rumah itu tidak hanya selesai sekedar rumah, tetapi ada turunan lagi di dalamnya. Kami memiliki produk yaitu beton mansori. Jadi masonry isinya ada mulai dari genteng, kemudian paving, termasuk konblok di dalamnya. All kita memiliki produk itu, dan kita punya supporting produk yaitu di bahan galian atau batu pecah yang mendukung proses bisnis ini. Nah, di kami di PT Varia Usaha Beton, bisnis ini kami kembangkan dengan harapan kita bisa mensupport segala sesuatu hal yang terkait dengan building. Jadi mulai dari batunya, kemudian betonnya, atapnya atau genteng sekaligus pavementnya. Sehingga mudah-mudahan ini PT Varia Usaha Beton bisa memberikan solusi terkait dengan perumahan atau building. Terlebih nanti kalau dibahas secara rinci, RISA ini termasuk produk yang bisa kami persembahkan atau kita gunakan untuk membantu ketika ada bencana atau pemulihan pasca bencana. Seperti yang tadi kita lihat di tayangan, VUB punya experience untuk membangun itu di Lombok maupun di Lumajang beberapa waktu yang lalu. Barangkali sekilas itu Mas Iman, bisnis di Varia Usaha Beton. Kalau dari gambaran Pak Wahyu barusan ini, jangan-jangan kita sehari-hari sudah dikelilingi, bahkan juga berpijak di atas produk Varia Usaha Beton kalau begitu. Mulai kaki sampai bawah atas kepala juga ada. Ya. Luar biasa. Baik, untuk lebih detail mungkin Pak Zul bisa memberikan gambaran tentang produk ya. Dan kalau kita mau spesifik mengucut, itu adalah RISA, Rumah Instan Sederhana Sehat. Namanya cantik banget nih Pak. Ya, terima kasih Mas Imam. RISA ini secara produk ya sudah cukup menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pasca gempa. Karena pasca gempa itu orang butuh hunian yang layak dan cepat gitu. Pada saat bencana sudah selesai harus ada hunian yang layak dan cepat. Nah, RISA ini kalau dari sisi cepatnya, sisi penyediaan elemennya itu satu hari mungkin bisa satu elemen disiapkan. Installnya mungkin 2-3 hari selesai. Terus diikutin oleh struktur atap semuanya mungkin dalam waktu 1 atau 2 minggu sudah bisa ditempati. Tergantung nanti yang terdampak mau pakai dinding apa dia. Jadi kalau ingin cepat mungkin pakai yang lebih simpel, triplex sudah bisa ditempati dan sudah cukup nyaman untuk tinggal. Itu sisi waktu yang perlu dikejar dari bencana. Kemudian dari sisi daya tahan, pastinya dari PUPR sudah mengetes
itu sampai di zonasi 6 atau 9 skala Richter kalau dari referensinya, karena kita aplikasi aja. Dan standar SNI-nya ada. SNI ini sangat mendukung kita pelaku industri untuk bekerja sesuai dengan standar yang ada. Kemudian dari sisi durability, tahan pakai beton ya, betonnya tentunya dengan kualitas yang standar juga, dan bisa dipastikan ini secara struktur aman. Nah, berikutnya mungkin dari sisi stakeholder ya, dari sisi pemerintah harus ekonomis, ini harus bersaing. Ya, bersaing ini harus perlu cepat, kuat, dan bersaing, dan bisa dideliver secepatnya ke lokasi. Nah, ini hal-hal yang utama yang dijawab oleh produk RISA ini. Ya, nah RISA ini bisa dibentuk sampai 2 lantai masih bisa. Jadi kalau ada rumah tumbuh, masyarakat yang menggunakan bisa. Itu RISA, rumah instan sederhana sehat. Kalau lihat tadi di gambaran Pak Zul, jadi waktu lebih efisien, lalu biaya juga lebih efisien, dan juga penggarapannya juga mungkin tidak terlalu banyak melibatkan orang kalau gitu Pak ya. Dari sisi jumlah orang, untuk aplikasinya 4 orang minimal cukup. Cukup bisa. Ya? Tapi kalau ingin cepat mungkin ditambah orangnya 2 kali lipat, akan lebih cepat lagi. Oke, singkat sebelum kita jeda Pak, apakah RISA ini hanya khusus untuk rumah-rumah sederhana saja atau memang ada level tertentu yang bisa dipakai untuk seluruh general housing begitu? Secara konsep desain sampai 2 lantai masih oke. Sampai 2 lantai masih bisa, dan bukan untuk rumah. Kita juga waktu di Lombok punya pengalaman untuk tempat ibadah, bikin masjid. Kita bangun juga dengan elemen-elemen yang ada. Baik. Dan itu cukup representatif lah untuk nanti kita dalami lagi kalau dulu. Pemirsa JTV, kita masih bersama dalam Optimis Jatim Bangkit edisi spesial dengan tema khusus RISA, pilihan bangunan tahan bencana. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit spesial RISA, pilihan bangunan tahan bencana. Tadi di awal kita sudah ngobrol dengan rekan-rekan dari PT Varia Usaha Beton. Nah, sekarang giliran kita ngobrol dengan para pelaku yang tahu betul dengan dunia kebencanaan dan juga upaya rehabilitasinya seperti apa. Saya akan akses dulu untuk informasi awal bagaimana perkembangan situasi Lumajang pasca awan panas Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Berikut informasinya. Sebanyak 1.951 rumah tahan gempa telah dibangun pemerintah untuk korban erupsi Gunung Semeru tahun 2021. Rumah berukuran 6x6 tersebut menggunakan panel rumah instan sederhana sehat, RISA, dengan kualitas tahan gempa. Para warga penyintas Gunung Semeru merasa lebih tenang dan nyaman dengan kekuatan struktur bangunan. Adapun lahan relokasi seluas 81,55 hektar telah berdiri kokoh 1.951 rumah hunian tetap penyintas Semeru di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candi Puro, Lumajang. Berbeda dengan rumah pada umumnya, struktur bangunan rumah relokasi ini menggunakan panel RISA dengan konsep bongkar pasang atau knockdown. Dengan panel RISA, maka proses pembangunan tidak lagi memakai bahan semen dan batu bata, melainkan dengan menggabungkan panel-panel beton dan baut sehingga tahan terhadap gempa. Para penyintas Semeru mengaku lebih tenang dan nyaman dengan rumah tahan gempa seluas 6x6 meter tersebut. Saat diguncang gempa, rumah dengan panel RISA ini bergerak tenang mengikuti panel-panel yang dipasang menggunakan baut. Seperti pengalaman para penyintas Semeru yang merasakan gempa bermagnitudo 4,0 yang berpusat di Kabupaten Malang Kamis malam kemarin. Rumah mereka pun aman dari gempa. Selama 6 bulan ya kita kena gempa. Yang pertama itu kecil, yang tadi malam itu agak besar, 4,8 tadi malam itu. Cuman ini tidak apa-apa, rumah ini tahan. Malahan kalau ada gempa itu ya panel-panel itu bisa goyang gini, main dia itu. Kalau ada gempa gimana? Ya, kalau semalam memang ada tuh kayak apa ya, kayak gempa itu semalam di sini ada. Ya takut semua orang ya keluar kan. Tapi untuk kondisi rumah gimana? Enggak apa-apa.
Aman ya Bu? Ya aman, alhamdulillah aman. Beda. Relokasi ini kan pakai panelisa pakai baut, pakai mormor, pakai ring kan ya, pakai ring, juga pakai besi, juga pintu sama jendelanya pakai karet kan. Jadi kalau ada gempa nggak gampang pecah, nggak langsung pecah seperti rumah biasa. Rumah hunian tetap Semeru ini menjadi satu-satunya perumahan di Jawa Timur yang menggunakan panel risa sebagai konstruksi bangunan. Adapun PT Varia Usaha Beton sebagai aplikator pembangunan rumah tahan gempa risa juga telah berhasil membangun risa di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sebelumnya, ratusan risa juga telah berhasil dibangun PT Varia Usaha Beton di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pasca gempa bumi di tahun 2018 lalu. Ya, pemirsa JTV, kita sudah saksikan bersama-sama betapa warga menikmati sekaligus mengapresiasi risa sebagai sebuah pilihan bangunan tahan bencana, khususnya gempa. Kita akan coba dalami dulu dari sisi kebencanaan, karena kalau kita mau ngakui ya, bahwa Indonesia ini merupakan sebuah lokasi yang sangat strategis, karena ya berada di uratnya gunung api, dari mulai Jepang sampai dengan Sulawesi, kemudian dari sisi lempeng yang aktif, kita juga berada pada pertemuan lempeng yang luar biasa. Pak Kadhat Nyun Sewu, ini Anda paling tahu kalau soal ini. Kalau saya monitor dari aplikasi BMKG, itu setiap hari Indonesia pasti ada guncangan berapapun magnitudnya gitu. Tapi kalau bicara soal resiko, Indonesia seperti apa sih Pak, kalau dari aspek kegempaan? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Iman bahwasanya memang setiap hari pasti ada gempa yang terjadi di Jawa Timur. Hanya masalah besar kecilnya tergantung kejadian pada saat itu. Tetapi yang pasti dari jumlah total wilayah Jawa Timur yang memiliki resiko tinggi bencana itu ada 2.742 titik yang tinggi. 2000-an Pak ya? 2.742 titik. Okay. Nah, dari 2.742 tersebut artinya perlu ada antisipasi baik itu dari pemerintahnya maupun masyarakatnya terdampak apabila terjadi bencana tersebut. Nah, tadi kalau terkait dengan risa tadi bagus, karena seperti yang kita ketahui dengan adanya potensi bencana yang tinggi tersebut, pastinya kita akan mengambil langkah-langkah seandainya rumah tersebut ataupun pemukiman tersebut terjadi gempa bumi atau longsor ataupun banjir yang harus memindahkan penduduk ke suatu tempat yang lebih aman, maka hal itu kita butuhkan adalah hunian. Betul. Hunian itulah yang memang harus dibuat secara cepat dan pastinya tahan setelah nyaman. Gitu. Betul. Kalau bicara soal kenyamanan Pak, kalau saya bayangkan pasca terjadi sebuah bencana, gempa atau mungkin erupsi ya, pasti orang berpikiran ini tinggal di mana gitu ya. Karena otomatis mungkin pemikirannya rumah pasti hancur dengan berbagai macam skalanya gitu. Kalau bicara soal rehabilitasi Pak, seberapa pentingkah rehabilitasi pemukiman khususnya dari kacamata warga terdampak musibah? Oke, terima kasih. Kaitannya dengan kebutuhan ataupun seberapa besarnya, yang pasti orang kalau sudah terkena bencana, dia ingin mendapatkan tempat tinggal yang lebih cepat untuk dia tinggali untuk memulihkan kondisinya. Nah, pastinya pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah di mana kita harus menyiapkan lokasi yang aman, di mana kita harus menyiapkan tempat tinggal tersebut. Artinya tempat tinggal yang dibutuhkan tersebut harus dibangun secara cepat. Sehingga dengan adanya rumah tinggal yang cepat terbangun, maka kita berharap masyarakat yang terdampak tersebut bisa kembali pulih ekonominya. Baik, dialog ini merupakan dialog yang spesial, tidak hanya narasumber di studio, tapi kami juga kehadiran tamu-tamu yang juga punya kesempatan untuk ngobrol, terlibat secara langsung untuk menyampaikan pandangan sekaligus mungkin pertanyaan. Saya bergabung dengan Pak Aditya Viko Fiknata STMT, beliau adalah Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur. Ini mungkin Pak Aditya bisa, atau Pak Viko, nama popnya apa Pak, nanti kasih tahu saya Pak ya. Tentang pandangan tentang risa Pak gitu. Mungkin Pak Viko bisa memberikan gambaran. Silakan Pak. Izin Bapak Ibu sekalian. Bisa berdiri Pak supaya audiens bisa nyorot. Izin Bapak Ibu sekalian, terkait risa rumah instan sederhana sehat ini, kami punya pandangan bahwa konsepnya itu sebenarnya untuk risa ini kita itu build back better Pak. Jadi kita
bukan hanya membangun kembali rumah yang sudah rusak, tapi kita membangun untuk lebih baik, di mana kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa rumah ini bukan hanya efektif dan cepat dibangun, tapi tahan gempa, seperti dibilang para pihak tadi, mana ketahan gempanya sudah antara 8 sampai 9 kalau nggak salah. Jadi kalau ditanya pandangannya, jadi kita dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan, Pak. Di mana sebagai upaya kita sebagai untuk mitigasi, Pak, masyarakat sadar akan risiko tinggal di wilayah lempeng gunung berapi ini, risikonya adalah terutama bencana gempa. Betul. Jadi dengan adanya RISA, masyarakat akan merasa aman. Di mana naungan tinggal mereka tidak perlu takut tadi, mana kita lihat di tayangan tadi beberapa, kalau ada gempa ya seperti tadi mungkin hanya goyang-goyang tapi bangunan tetap kokoh, Pak. Kalau kita ngomong Jawa Timur, Pak, tidak hanya Lumajang, Pak, yang punya resiko. Kalau mungkin Pak Viko paham atau mungkin ada datanya, di mana lagi, Pak, yang punya resiko serupa seperti halnya Lumajang? Selama dilewati lempeng gunung berapi ya sepanjang Jawa ini kayaknya resiko semua, terutama di daerah selatan, Pak, ya, baik di Pacitan kemarin juga, Blitar juga sempat ada. Tapi memang yang sangat aktif kemarin kan Lumajang, Pak, dalam 2 tahun ini 2 kali erupsi kalau nggak salah, Pak. Tapi kami juga angkat jempol, Pak. Terutama untuk bencana ini kita tidak bisa menghadapinya dengan sendiri, Pak. Kita dengan teman-teman semua ini, Muspika, ada BPBD, ada pemerintah daerah. Lumajang ini contoh yang sangat bagus, Pak, di mana sangat bergerak cepat. Pelajaran pertama erupsi tahun ini sih, tahun kemarin ya, akhir Desember, dan terjadi tahun kedua ini 0 korban yang tahun kedua ini, Pak. Wow, luar biasa. Jadi pelajarannya sangat berharga. Jadi benar-benar dampaknya signifikan, Pak. Kalau belajar soal Lumajang, saya ingin belajar pada rekan-rekan BPBD Kabupaten Lumajang. Saya bisa geser, Pak Viko. Boleh. Saya juga ingin belajar. Tadi karena Lumajang sudah dapat apresiasi dari Pak Viko. Mungkin Pak Patria Dwi Hastiadi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang bisa memberikan gambaran upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang pasca musibah. Monggo, Pak. Terima kasih. Jadi erupsi yang terjadi tahun lalu maupun yang baru saja terjadi di Lumajang merupakan pembelajaran untuk kita semua. Siapa saja yang belajar, pemerintahnya belajar, masyarakatnya belajar, kemudian dunia usaha belajar, media juga belajar. Disitulah kita pengen sebenarnya satu saja yang ingin kita raih, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh penyintas. Itu goodwill pertama yang harus kita lakukan. Lah untuk itu, seperti di Lumajang, kita sendiri, pemerintah daerah, Pak Bupati, kami tidak menyangka juga kalau hunian tetap yang dibangun di tempat relokasi itu bisa secepat itu. Karena kita melihat di tempat-tempat lain itu untuk menangani merelokasi masyarakat penyintas itu tidak secepat itu. Lah untuk itu, walaupun statnya dibandingkan Huntara itu selisih kurang lebih hampir 1 bulan. Tapi ternyata dari 1951 unit itu lebih cepat duluan yang jadi adalah Huntap. Lebih cepat ini karena menggunakan RISA atau apa menurut Pak? Itu salah satunya. Setelah kita, kalau saya dari sisi teknis, saya tidak paham. Tapi begitu saya mengikuti proses ini, luar biasa. Jadi dalam waktu sekian hari berapa unit jadi. Dan itulah salah satu yang bisa menjawab dalam hal kita menangani bencana. Ada angka, Pak, mungkin yang dibangun dengan penggunaan RISA ini di Lumajang pasca Semeru apa, Pak? Kalau di bencana, kita sementara ya 1951 unit yang ada di tempat relokasi Desa Sumber Mujur. Itu memang semuanya menggunakan RISA. Nah, itu menjawab keinginan kita untuk cepat karena seenak apapun, sebesar apapun pelayanan masyarakat di tempat-tempat di titik pengungsian lebih enak kalau mereka kembali bisa tinggal di tempat rumah mereka sendiri. Begitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Siadi untuk partisipasinya. Kita masih bersama dalam program Optimis dari Bangkit Spesial RISA Pilihan Bangunan Tahan Bencana. Nanti kita juga akan ngobrol dengan bagaimana sih akademisi atau juga praktisi melihat potensi RISA sekaligus peluang-peluang untuk penanganan pasca bencana. Kita kembali sesudah informasi berikut. Optimis Jati Bangkit ini karena mungkin suasana di ruangan dingin, saya mohon tepuk tangan supaya suasana lebih hangat. Nah, itu dia lebih hidup.
Baik, saya akan coba akses bergabung dengan rekan-rekan dari DPP Intakindo Jawa Timur bidang riset dan teknologi termasuk pendidikan dan pelatihan. Ada Pak Freddy Kurniawan, STMN PhD yang bersama-sama kita. Pak Freddy, di mana Pak Freddy? Terima kasih Pak Freddy. Ya, saya juga mikir tentang bangunan tahan bencana ini Pak. Mungkin Pak Freddy pasti tahulah ilmunya. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini sebenarnya mewakili dari Bapak Ketua Inkindo Jawa Timur, Pak Irwan Susilo. Dan kebetulan tadi malam Bapak Irwan telepon saya, Pak, ini ada tema takso bangkit Jatim tentang RISA sebagai pilihan bangunan tahan gempa. Betul. Nah, ini cocok sekali dengan saya sebagai praktisi dan saya sebagai akademisi dan juga mewakili para pekerja RISA, konstruksi okay. khususnya RISA. Ya, yang pertama kali yang ingin kami sampaikan bahwa memang benar Indonesia ini istilahnya negara yang dilalui oleh lingkar cincin api Ring of Fire, betul. Ya. Dan indikatornya sederhana, di mana di situ ada gunung aktif, di situ pasti rawan gempa. Jadi otomatis kalau kita berbicara bangunan itu perlu kita desain agar tahan terhadap gempa. Dalam artian bukan tidak boleh retak sama sekali, tapi penghuni di dalam rumah itu masih punya kesempatan untuk keluar, menyelamatkan diri. Iya. Nah, kalau kita ini mendesain sesuatu terlalu kuat, akhirnya boros dan itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Sebagai flashback, saya mengenal RISA dulu ketika bimbingan. Ketika bimbing mahasiswa melakukan skripsi atau tugas akhir, ada mahasiswa saya yang tertarik ingin bangun rumah cepat, karena sejak zaman dahulu kalau misalnya kita desain bangunannya seperti itu tuh tidak ada bedanya dengan burung. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya desain rumahnya seperti itu saja. Nah, dengan adanya kita manusia dikasih kemampuan untuk berpikir, jadi kita berpikir bagaimana sih kalau kita itu bangun secara kecepatan itu dia masuk, secara biaya dia murah, dan secara kualitas dia mampu untuk tahan terhadap gempa. Siap. Nah, itu cikal bakal saya mengenal RISA, dan di situ ternyata awalnya yang saya tidak berpikir RISA itu tahan terhadap gempa, hanya cepat, ternyata manfaatnya juga tahan terhadap gempa. Luar biasa. Dan sebagai praktisi, kebetulan tahun 2018 itu ada gempa dan saya sudah menjadi aplikator RISA. Saya mengirimkan 2 unit rumah tipe 36 pertama kali ke Lombok Timur. Jadi itu saya membangunkan rumah RISA tipe 36 di kantor BPBD di Lombok Timur sama di Lombok Utara. Nah, yang jadi perhatian kami adalah karena banyak kejadian ketika gempa. Kalau kita lihat di Cianjur itu sebenarnya gempanya tidak terlalu besar, cuman standar bangunan tahan gempa ini yang tidak merata. Akhirnya gempa sedikit sudah roboh. Nah, sedangkan RISA sudah teruji. Kebetulan pas di Cianjur itu ada 2 sekolah, 200 bangunan sekolah itu rusak semua, kecuali 2 bangunan yang menggunakan teknologi RISA. Itu dari sisi praktisi. Karena ini sekarang sudah banyak gempa, terjadilah ide dari pemerintah untuk menggunakan RISA sebagai bangunan pasca atau rehabilitasi pasca bencana. Cuman yang jadi masalah itu adalah ketika kita itu disuruh membangun, ya ini saya sebagai praktisi, anggarannya itu baru cair akhir-akhir tahun. Nah, soal itu nanti Pak, sebentar. Itu kita bisa gantian Pak kalau gitu, Pak Bri. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi satu sisi kita harus produksi secepat mungkin dan kita harus menjaga kualitas. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Saya coba manfaatkan kesempatan untuk cari tahu seperti apa dari perspektif Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPPD Kabupaten Malang, Pak Miftoni Effendi. Monggo Pak Mif, monggo. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar kelihatan. Mohon izin Pak Alak, saya mewakili BPBD Kabupaten Malang. Mohon izin Bapak semua. Jadi Malang ini terdampak gempa itu 10 April 2001. Akhir tahun ini kita dapat dana dari BNPB untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Masalahnya sekarang ini masyarakat sudah banyak bangun sendiri. Lalu kalau untuk program RISA ini Bapak, kita memang sudah pasang di kantor, ada satu memang bagus, cuman kendalanya di Malang. Jadi untuk masukan mungkin buat teman-teman semua, karena di Malang ini kan konturnya naik turun Bapak, sehingga untuk melakukan mobilisasi ini agak terhambat kalau memang itu menggunakan RISA. Jadi itu kendalanya mungkin kita. Lalu yang kedua juga, kalau kita menggunakan RISA, artinya sebaiknya dimasukkan untuk project, kan kita harus pakai aplikator Pak. Nah ini kalau kita mau pakai itu biar secara cepat itu dimasukkan di LPSE itu Pak, e-katalog, sehingga bisa kita langsung kita aplikasikan di lapangan secara cepat gitu. Kalau kita pakai aplikator, sehingga prosesnya agak lambat lagi. Pak Tony, Nyon Sewu, kalau bicara soal Malang sendiri, anggarannya apakah memang sudah dialokasikan untuk kita dapat dana DSP dari BNPB Bapak, sekitar 993 rumah. Ini yang baru bulan kemarin kita dapat sekitar 50 miliar. Jadi ini kita juga akhirnya kondisi-kondisi ini membuat kita juga berpikir lagi, karena untuk mobilisasi, untuk proses aplikator ini juga perlu artinya waktu yang cukup lagi. Baik, saya kira itu. Matur nuwun Pak Miftoni. Saya lihat di audiens juga ada, ada Pak Santo. Nah ini dia dari PT Kencana Maju Bersama. Kalau saya lihat outputnya KMB ini kan macam-macam ya gitu. Satu di antaranya baja ringan gitu. Monggo Pak Santo, ada mikrofonnya mungkin, silakan. Mau dibantu? Monggo Pak Santo. Ini juga teman main saya, kalau di lingkungan kerja dikenal dengan Pak Santo, tapi kalau di lingkungan bisnis, beliau adalah Direktur PT Kencana Maju Bersama, Pak Susanto. Silakan Pak Santo. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Susanto dari PT Kencana Maju Bersama, biasanya dikenal dengan Kencana alinya Bajaringan. Tadi saya ngikuti RISA ini cukup baik sebenarnya, cuman titip pesan aja untuk rangka atapnya kan mungkin dari Varia Usaha Beton ini belum ada. Kalau bisa nanti mungkin bisa kolaborasi dengan kami, karena gini, tadi kan di RISA juga sudah ada SNI ya Pak ya. Nah sedangkan di produk baja ringan SNI profil ini sampai sekarang belum ditetapkan, belum diwajibkan, sehingga di lapangan ini banyak sekali beredar baja ringan yang abal-abal. Jadi contoh tebelnya 075 ternyata pakai 06, cuman labelnya 0,75, sehingga secara berat itu berbeda. Karena itu kami juga Kencana sering melakukan pelatihan kepada para aplikator, konsultan maupun kontraktor, termasuk kepada Dinas PUPR, sehingga mereka itu tahu bagaimana memilih produk yang benar-benar baik. Nah, jadi kita jangan sampai gara-gara RISA sudah baik, ternyata nanti robo itu karena baja ringannya yang abal-abal. Iya, sepakat. Karena kemarin kejadian tidak ada gempa, tapi robo dia yang di Jogja. Harapan kami RISA baik, Kencana pun juga baik. Ya, terima kasih. Pak Susanto, terima kasih. Nampaknya jadi bisnis matching nih program ini ya. Kita masih bersama dalam Optimis Jatim Bangkit Spesial, khusus untuk Anda yang Anda bisa akses, juga bisa monitor ya. RISA, pilihan bangunan tahan bencana. Kembali sesudah informasi berikut. RISA, pilihan bangunan tahan bencana. Optimis Jatim Bangkit Spesial. Kita sudah dengarkan dari kalangan pelaku, kemudian dari kalangan
narasumber Varia Usaha Beton. Kita coba akses dulu ke rekan-rekan REI Jawa Timur. Mungkin Pak Tony Irawan dari DPD REI Jawa Timur bisa memberikan gambaran pandangan. Kalau tadi dari Pak Susanto sudah memberikan informasi ada kebutuhan supaya bisa standarnya terjaga. Mungkin Pak Tony bisa memberikan kajian. Silakan Pak Tony. Selamat sore. Saya Tony dari REI. Jadi REI ini adalah kumpulan asosiasi developer. Ya. Nah, yang ingin saya tahu tadi yang saya dengar sih Varia Usaha Beton ini membangun RISA itu yang saya dengar hanya untuk bencana saja dan yang anggarannya kan dari pemerintah. Nah, kalau kami developer ini pokoknya adalah jualan rumah gitu. Jadi betul. Varia Usaha Beton ini menyiapkan nggak untuk kami? Apa bisa kami beli apa enggak? Tentunya kami pengen tahu harganya berapa, delivernya berapa lama, kemudian aplikatornya itu bagaimana cara mendidiknya, apakah cepat, apakah ada keahlian khusus, kan sekarang ada zamannya SKK gitu sertifikat keahlian. Nah itu mintanya di mana, mendidiknya berapa lama, ya intinya kita kan jualan ya, jadi pengen tahu berapa harganya, kemudian delivernya tadi berapa lama, ke daerah-daerah tertentu itu. Apalagi kalau ada bencana tentunya kebutuhannya kan untuk bencana dulu. Kalau kami mau jualan tersedia nggak untuk kami, berapa harganya, delivernya berapa. Itu saja. Pak Tony, terima kasih Pak Tony, matur nuwun. Ini betul-betul pemikiran bisnis, jadi secara cost harus dipertimbangkan, waktu delivery. Nanti sebentar, saya ke Himpera dulu aja. Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, Dr. Andes Haji Supratno MSM yang juga bisa memberikan kajiannya mungkin, analisanya. Monggo Pak Pratno. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kami kurang lebihnya sama dengan saudara tua saya. Waduh. Ada Real Estate Indonesia, ada Himpera, Himpunan Pengembang Pemukiman Perumahan Rakyat. Dari sisi pengembang ini kan kita praktisi dan pebisnis, Pak. Jadi berbicara rumah itu tentu kita bicara struktur yang kuat, tetapi tidak hanya struktur yang kuat, tapi di situ ada unsur estetika, sehingga ada arsitektur. Gitu. Nah, mungkin kami akan sharing ke depan dengan Varia Beton. Saya kalau genteng dan lain sebagainya sudah banyak bekerja sama. Siap. Tapi untuk RISA, mungkin cocoknya selama ini hanya untuk daerah-daerah yang rawan bencana. Bagaimana kalau diaplikasikan pada rumah biasa, rumah komersial? Siap. Tantangannya adalah fleksibel enggak dengan desain-desain yang diingini oleh masyarakat saat ini. Kalau beberapa tahun yang lalu kan model minimalis, sekarang sudah bergeser ke model Skandinavia. Nah ini kan harus diikuti. Sebagai pebisnis kalau hanya modelnya itu statis, tentu untuk komersial tidak begitu indah nampaknya. Siap. Nah ini ke depan harapan saya tantangan untuk Pak Wahyu ya. Pak Wahyu dan untuk tim. Pak Wahyu adalah bagaimana mendesain di samping kuat juga indah. Asik. Kalau bisa seperti. Siap. Ini baik. Hercules lah. Gitu. Siap. Ini Pak Pratno. Begitu saya kira. Matur nuwun Pak Supratno. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba geser nyebrang ke ujung timur ya, nggak usah jauh-jauh, ke Jember dulu aja. Ada akademisi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Ini karena bawa dua personel, usut dulu atau gimana Pak? Oh Pak Dekan aja, monggo Pak Dekan. Dr. Insinyur Triwahyu Hardianto STMT, beliau juga sebagai dosen dan juga sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Monggo Pak Dekan. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari Fakultas Teknik Universitas Jember telah diundang dalam Optimis Jatim Bangkit. Ya. Kami dari dunia pendidikan yang pasti berterima kasih telah diundang untuk bisa bersama-sama sharing sehingga apa yang
ada di dalam dunia industri bisa kami terapkan ke dalam dunia pendidikan, dan juga dari dunia pendidikan bisa memberikan masukan terkait adanya penelitian, kemudian pengabdian, dan juga adanya sharing dari baik untuk mahasiswa, dosen, dan juga adik-adik mahasiswa dan juga tenaga pengajar. Kami jelas memiliki S2 kebencanaan, kemudian S1 sarjana teknik sipil, dan juga D4 yang barusan juga menjadi dari D3 teknik sipil menjadi D4 teknologi rekayasa konstruksi bangunan dan gedung, dan memang betul-betul ini cocok sekali. Dan kami berada di Jember sehingga ya dekat dengan Lumajang, sehingga dari kajian-kajian apakah nanti itu terkait dengan penelitian dari beton pracetak, dan memang kami dengan Pak Samsul ini dari dosen teknik sipil ini berusaha untuk bisa mengarah ke sana, memang ke RISA, dan ini memang sudah dikaji di sekitar 2-3 tahun yang lalu, sehingga kami sudah mempersiapkan peralatan laboratorium untuk bisa membuat beton pracetaknya tersebut. Dan ada kajian-kajian terkait bagaimana join koneksi hubungan antar panel, itu mungkin perlu dilakukan penelitian-penelitian seperti itu, sehingga kekuatan terhadap gempa, kekuatan terhadap rumah bisa dibuat sebuah kajian dan juga sebuah penelitian. Dan juga tidak hanya, saya yakin tidak hanya untuk gempa, dan kedepannya karena kita berada dari King of Fire tadi, maka kita perlu membuat rumah yang tidak harus mendesain dengan gempa, tapi mendesain sebuah rumah yang memang tahan gempa tapi tidak untuk gempa, dan itu mungkin ke arah sana mungkin kajian-kajian yang memang bisa dipakai. Mungkin mohon izin kalau boleh ini Pak Samsul memang dari dosen teknik. Singkat aja Pak, monggo. Sebelum saya gantiin ke ITS, mungkin Pak Samsul bisa singkat Pak. Terima kasih. Jadi HISA ini memang 3 tahun yang lalu Pak, saya karena ada teman dari Thailand ya, kemudian kita mencoba untuk mengembangkan di DGA khusus memang untuk salah satu HISA itu ya. Jadi apa yang disampaikan DHI tadi itu masalah bahwa supaya tidak hanya tahan gempa, untuk hunian tetap yang lain, kami juga sebagai aplikator juga untuk melakukan pengabdian masyarakat sudah kami coba untuk itu ditempatkan pada satu kawasan perumahan. Jadi pengembangan khususnya molding yang dinamis saya kira nanti di HISA itu bisa lebih fleksibel, terutama pada join, pada baut, apa yang dikuatkan di Kencana tadi juga mungkin bautnya juga ada yang abal-abal juga, sehingga itu HISA-nya bagus ya, sudah punya sertifikat. Mohon halat nanti saya SNI-nya saya kira belum ada itu ya. Pak Samnyun Sewu, dari pengalaman dan mungkin juga kajian Anda, apakah memang sudah ada rumah pemukiman biasa yang menggunakan RISA sebagai bahannya Pak? Kebetulan kalau HISA saya juga ini ya, tapi non HISA itu ada, HINA ada. Kami sudah menetapkan, bahkan 12 paket unit itu hanya kami selesaikan cukup 10 hari. Artinya strukturnya pada itu hanya rata-rata 1 sampai 2 Pak. Sehingga sisi waktu sangat menguntungkan ya. Jadi ke depan teknologi HISA itu juga cukup peluang. Makanya dengan diundang ini Pak Usaha, mudah-mudahan kami bisa berkolaborasi ke depan lebih baik. Siap untuk mendukung untuk pengembangan teknologi HISA. Matur nuwun Pak Samsul, terima kasih juga dosen Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Jember. Saya beralih ke ITS dulu, ini Pak Faimun, monggo. Pak Faimun, Insinyur Faimun MSc PhD dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, saya dari ITS, termasuk senior juga lah. Mau disebut senior, disebut senior. 35 tahun sudah di sana. Alhamdulillah. Itu cukup lama. Terima kasih Pak. Mengenai RISA ini sudah kami dengar karena bekerja sama dengan Puslitbang PUPR sudah lama. Jadi RISA ini memang dikembangkan oleh mereka. Tidak satu-satunya Pak. Jadi hampir semua perguruan tinggi itu punya modul masing-masing Pak. Cuma RISA ini yang paling populer aja karena didorong oleh PU untuk dilaksanakan. Gitu, Pak. Nah, seperti yang tadi teman-teman katakan, memang untuk modul seperti ini semuanya pakai precast. Itu tidak fleksibel Pak. Jadi memang dibuat untuk ukuran-ukuran tertentu. Jadi katanya tadi mau untuk bangunan rumah yang lain mungkin terhambat oleh modul yang dibuat. Gitu. Tapi mungkin ya teman-teman saya sampaikan sedikit Pak, maaf sedikit keluar dari jalur itu adalah tidak perlu terlalu repot Pak untuk bangunan tahan gempa. Itu sebenarnya hanya berpikiran pada 2 hal. Satu itu materialnya cukup bagus, jangan material yang abal-abal itu tadi. Yang kedua adalah
join-joinnya harus bagus Pak. Jadi misalnya sambungan balok dengan kolomnya, tolong nanti tukang-tukangnya diajari supaya jangan sampai masang sembarangan begitu. Nah itu aja sudah cukup untuk membuat gedung itu tahan gempa. Gitu. Terus satu lagi yang sering jarang dibicarakan itu adalah atap Pak. Atap. Nah atap gitu nih pakai genteng gitu. Kalau daerah tahan gempa, gentengnya harus dipantek Pak, diikat ya. Kalau enggak ya lumayan Pak, kejatuhan. Gitu. Jadi saya kalau bisa seperti Risa ini lebih banyak lebih baik Pak. Karena kecepatannya. Jadi memang populer di daerah bencana karena kecepatan pembuatannya itu. Kalau dari kajian Pak Faimun sendiri, berapa lama sih Pak membangun itu? Kalau misalkan sudah di lapang dipraktekkan? Ada nggak? Untuk Risa ini Pak ya. Untuk menggunakan precast ini? Ya. Precast tergantung pada kesiapan yang di belakangnya Pak. Satu hari satu bisa Pak. Iya tergantung, kalau sudah siap kan tinggal masang aja Pak. Iya. Apalagi kalau main keroyok pasti lebih cepat Pak. Iya. Baik. Kecepatan yang penting di sini. Faimun. Terima kasih. Terima kasih Pak Faimun. Saya lihat dan saya lirik tadi Pak Wahyu, Pak Azul dah senyum-senyum saja. Nampaknya program Optimis Jati Bangkit berkembang menjadi program Optimis Business Matching begitu ya. Dan sekaligus macam FGD karena ada sejumlah masukan diterima langsung dari aplikator. Kita kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit spesial. Risa, pilihan bangunan tahan bencana. Di depan sebelah kanan saya ini adalah narasumber dari Varia Usaha Beton dan juga dari BPBD Provinsi. Kita nanti akses dulu beliau. Kita berikan kesempatan dulu pada saya pengen dengar suara perempuan, suara putri supaya lebih berwarna, colorful. Saya mohon Bu Dini Sari sebagai Production Development Manager dari PT Citycon Nusantara Industries bisa kasih kajian, barangkali mungkin kasih komentar lah gitu ya. Monggo Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam. Kalau tentang Risa ini kita dengarnya sudah lama Mas Iman. Sudah lama banget Pak, sudah familiar banget. Kebetulan kalau kami di Citycon ini kami juga memberikan edukasi-edukasi pada masyarakat, utamanya tentang lightweight construction. Karena itu kita kebetulan memang concernnya berbeda, jadi kita tidak hanya concern pada saat setelah selesai bencana, tetapi kita memberikan edukasi bagaimana kita bisa menghindari bencana. Tentunya dengan menggunakan material-material yang ringan, gitu, material-material yang bisa menyesuaikan gerakan pada saat terjadi gempa, gitu Bapak-Bapak. Jadi dengan adanya Risa ini tentunya akan menambah ilmu-ilmu yang bisa kita share nanti di teman-teman yang kita edukasikan. Itu Mas Iman. Terima kasih Bu Dini untuk partisipasinya. Saya juga ingin dengar pendapat dan mungkin juga ada kajian dari Pak Iwan Setiawan SE. Beliau adalah Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Gapexindo. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan dari DPD Gapexindo Jawa Timur. Untuk PT Varia Usaha Beton ini saya sudah tidak asing karena saya selaku kontraktor sering mengambil betonnya Pak. Ada yang di Lingkar Timur Sidoarjo kan Pak ya. Ini salah satu wakil dari kontraktor Pak untuk produk Risa ini Pak ya. Risa ini kalau menurut saya sih cukup kalau untuk gempa Pak ya, untuk cukup membantu lah Pak. Tapi mohon maaf kalau bisa nanti diusahakan untuk rumah yang modelnya agak lumayan Pak. Tadi itu kan rumah sangat sederhana Pak. Jadi nanti saya bisa berbondong-bondong dengan kawan-kawan kami kontraktor ke dinas-dinas supaya bisa ngasih masukan supaya pakai Risa Pak. Nanti kalau bangunan SD dan bangunan yang lain. Gitu. Teknologi precast ya. Oke, baik. Iya. Ya udah Pak Iwan. Baik, terima kasih. Matur nuwun Pak Iwan. Ini sukses buat Varia. Matur nuwun. Terima kasih. Kalau saya lirik Pak Wahyu senyum terus ini. Ada masukan yang cukup banyak ini. Saya ke Pak Sigit. Oh bukan, Pak Ifong ya? Betul. Pak Ifong Bertianto atau mungkin juga perwakilan dari Blitar, BPD Kabupaten Blitar. Monggo, kalau saya nggak salah ada di tengah tadi. Bisa sebutkan nama Bapak dan posisi di BPD Blitar. Selamat sore Bapak-Bapak juga Ibu-Ibu. Kami mewakili dari Pak Kalaksa, Pak Ifong. Saya di RR juga Pak, kebetulan di staf RR.
Nama Pak? Nama Budi Santoso. Pak Budi Santoso. Ya Pak, kami di Kabupaten Blitar juga kemarin itu tahun 2021 itu sama dengan Malang 10 April itu diguncang gempa Pak, 2 kali, April Mei. Nah, itu menurut catatan kami dan sudah diverifikasi itu ada sejumlah 1.564 terdampak gempa, baik ringan, sedang maupun berat. Nah itu memang betul yang disampaikan bapak-bapak di depan tadi, dengan adanya gempa itu masyarakat itu pengennya rumahnya itu segera dibangun lagi dan mereka bisa nyaman beraktivitas untuk keberlangsungan hidupnya. Dan kemarin juga kebetulan mendapat bantuan dari BNPB untuk perbaikannya, namun waktu itu tentunya masih kami memakai model konvensional Pak, swadaya. Dan ini tadi ada ulasan tentang RISA ini tentunya menjadi pilihan kami, kami menambah wawasan kami, ternyata ada model rumah RISA yang tentunya tadi ada ini ya, cepat, terus murah, apa tadi, BMB itu singkat. Ada kalau bicara soal membangun masih butuh duit Pak. Nah, yotrone wonten apa mboten? Betul Pak. Ini kalau kemarin itu mendapat bantuan dari DSP itu masih konvensional. Kemudian tentunya di Kabupaten Blitar itu juga ada beberapa wilayah yang termasuk kerawanan tinggi gempa. Nah ini tentunya dengan adanya RISA, ya mudah-mudahan tidak ada gempa yang besar lagi Namun apabila ada, itu tentunya RISA menjadi menjadi pertimbangan karena bisa dibangun dengan cepat, efisien, juga mutunya juga sudah SNI. Siap. Seperti itu Pak, mungkin dari Kabupaten Blitar. Pak Budi, matur nuwun Pak Budi. Sami-sami. Salam untuk Pak Ivong. Baik, matur nuwun. Pak Wahyu, Anda senyum-senyum. Ini nampaknya banyak sekali mendapatkan masukan dan sekaligus perhatian dari sisi kebencanaan, tapi juga dari sisi masa depan yang long term untuk komersial. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Lalu juga rekan-rekan berharap supaya kalau bangunannya oke, komponen-komponen lain itu juga harus standarisasinya harus sama gitu. Monggo. Baik. Terima kasih Mas Iman. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kami mencatat beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi terima kasih dari teman-teman BPPD. Jadi ini catatan buat kami juga. Jadi awalnya RISA ini karena kami dari pelaku usaha, pelaku bisnis begitu, RISA ini kami terima dalam rangka untuk percepatan pemulihan pasca bencana. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya ini RISA ini mengalami perkembangan. Nah, perkembangan. Salah satunya yang disampaikan oleh teman-teman Ray tadi, bahwasanya bagaimana ke depan kita bisa mempergunakan RISA sebagai rumah komersil. Nah, ini yang sedang kami pikirkan juga. Nah, kemudian tadi dari teman-teman Sivitas Akademika, ada dari akademisi, dari teman-teman UNED sama ITS, ini kami juga memerlukan banyak masukan dari Bapak sekalian. Jadi secara prinsip kami dari pelaku bisnis itu sangat fleksibel. Sementara ini tadi yang disampaikan panel-panel yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, itu yang kami terima sampai dengan hari ini. Artinya model seperti itu kemudian dibangun seperti itu yang sampai sekarang acceptable. Dan ini tidak menutup kemungkinan mungkin kami nanti juga akan lebih banyak berkolaborasi begitu ya dengan teman-teman yang ada di kampus. Kita butuh masukan. Jadi panel saya yakin akan mengalami banyak perkembangan. Karena namanya molding itu tidak melulu persegi panjang begitu. Nah, ke depan mungkin ini perlu kita lakukan ya R&D lah. R&D supaya match apa yang kami miliki dan apa yang diinginkan oleh customer. Nah, mudah-mudahan dengan
kolaborasi ini kami sebagai pelaku usaha juga bisa menangkap peluang itu, karena kebutuhannya sudah bergeser dari percepatan penanggulangan pasca bencana untuk tadi disampaikan segera ditempati. Nah, ini ada yang membuka peluang untuk bisa dijadikan komersil. Betul. Kalau bicara soal biaya Pak, sebenarnya saya juga pengen tahu. 1 unit rumah yang dibangun dengan RISA atau dengan precast ini berapa toh Pak? Nah, mungkin ini saya perlu Pak Zulhamri ini sebagai apa namanya ahlinya di technical sekaligus kalkulasi di dalamnya. Baik. Dari sisi harga ya, kalau standar di Jawa Timur ya, karena beda-beda tempat beda-beda harga materialnya ya. Jawa Timur itu yang tipe 36 kalau dengan konsepnya RISA itu bisa di angka sekitar 165-170 juta. Kalau yang tipe 45 sekitar 210-215 ya. Wow. Itu harganya, tapi itu tentatif nanti. Kalau memang ada tadi permintaan misalnya yang lebih customize ya, lebih ngikutin apa estetika yang ada sekarang, secara prinsip orang membeli RISA atau RISA ini digunakan karena dia sudah ada sertifikasi tahan gempanya. Ya, tahan gempanya yang itu jadi garansi kepada orang-orang yang membeli, sudah ada SNI, sudah standar semuanya. Nah, dengan fitur-fitur tambahan itu kita perlu cek lagi ke siapa yang menemukan RISA ini. Tapi kalau dia itu tidak menambahkan beban terhadap RISA-nya sendiri, harusnya itu tidak menjadi satu isu, lebih ke arah kita ini kan industri Pak. Kalau industri molding itu investasi, kita akan bicara kuantitinya nanti, seberapa besar kuantitinya yang bisa kita demand-nya yang akan kita supply produksi untuk setiap jenis molding yang kita bentuk. Ini jadi isu juga di Pak Zul. Sebelum saya pindah ke Pak Gatot, saya juga penasaran dalam prosesnya membangun standarnya saja. Durasi waktu bangunnya berapa sih Pak? Berapa lama? 1 minggu? Kalau tergantung material yang digunakan tadi. Paling cepat 3 hari. 3 hari? 3 hari bisa, nanti dindingnya pakai triplek aja. Tapi kalau pakai tadi dari Citycon ya, pakai bata ringan atau bata merah mungkin akan lebih panjang. Jadi elemen tambahannya itu yang akan nambah aja. Tapi kalau struktur utamanya itu 3 hari udah bisa jadi, udah bisa dihuni. Oke, baik. Pemirsa JTV, kita masih bersama dalam program Optimis Jati Bangkit Spesial. Nanti kita juga akan coba kembali ke Pak Gatot. Barangkali Pak Gatot juga ingin mengutarakan pendapat sekaligus kajian setelah tadi menyimak masukan dari berbagai macam lapisan. Optimis Jati Bangkit Spesial. Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit Spesial bersama rekan-rekan dari Varia Usaha Beton. Saya Pak Gatot, banyak masukan dari rekan-rekan undangan dan juga tamu. Mungkin Pak Gatot juga punya masukan termasuk untuk input atau kajian kepada kawan-kawan Varia Usaha Beton. Monggo Pak Gatot. Ya, terima kasih Mas Iman. Tadi mendengarkan Pak Zul menyampaikan tadi, mohon maaf saya protes langsung Pak, terkait dengan harga. Harga. Mas kemahalan tuh Pak. Alah, ya nego lah Pak, gitu ya, mumpung ketemu langsung. Jadi gini, kita berharap memang wilayah Jawa Timur itu memang potensi ancaman bencananya tinggi. Tetapi kita juga mempertimbangkan kalau bisa kita dengan keuangan negara yang ada, kalau memindahkan suatu pemukiman ataupun rumah masyarakat ke wilayah yang lain, pastinya ada hal-hal banyak yang kita pertimbangkan. Salah satu mobilisasi. Mobilisasi untuk RISA tadi sudah saya sampaikan ke Pak Zul maupun Pak Wahyu, kaitan dengan RISA ini harus mudah dalam hal pengangkutan materialnya. Demikian juga pengerjaannya. Jangan sampai dalam hal pengangkutan harus menggunakan kendaraan berat ataupun truk ataupun apapun itu namanya alat transportasi, mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau bisa yang ngangkat cukup manusia. Karena wilayah yang kita jadikan lahan baru terkadang belum tersedia jalan yang bagus, ataupun lokasinya kadang di bukit yang tidak bisa di kendaraan masuk. Selain itu juga memang
melihat potensi ancaman bencana di Jawa Timur, terutama dalam pembangunan adalah perhatian terhadap konstruksinya. Banyak kejadian bencana itu rumahnya runtuh akibat konstruksinya kurang bagus. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman, ada tulangannya nggak terpasang, ada penyangganya kurang bagus. Itu semua perhatian untuk kita semua. Kalau seandainya RISA konstruksinya bagus, kalau bisa harganya juga diturunkan lah. Harganya juga bagus juga gitu ya. Sehingga bisa menarik minat kami untuk menggunakan itu sebagai pilihan. Kami pastinya dari pemerintahan akan membandingkan RISA dengan kualitas yang bagus mungkin. Tetapi dengan cara tadi disampaikan oleh teman-teman dari Blitar yang dengan cara konvensional, kalau harganya lebih murah, ya kita pertimbangkan juga. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, bocoran kira-kira pemerintah tuh mampu nyonggone omah per unit berapa sih Pak? Gitu ya? Kalau itu nanti saja kita sendiri lakukan itu, Pak. Karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Gitu. Baik, kita lebih kaya lagi dengan masukan dan juga kondisi realita. Saya juga nggak pikir tadi, iya ya, untuk memasuki sebuah lokasi itu memang sangat-sangat dinamis kan. Apalagi lain ladang, lain belalang kan Pak ya, lain medan, lain situasinya. Mungkin Pak Zul, ini juga sekaligus sebagai gong, nanti kita gong besarnya adalah Pak Wahyu. Mungkin Pak Zul bisa merangkum masukan dari beberapa rekan yang sudah hadir tadi sekaligus cerutukan Pak Gatot barusan, protes dari Pak Gatot tadi. Gimana Pak? Kira-kira ada pulang nego nggak nih Pak harganya nih? Jadi adalah gitu. Kita dari pelaku industri ya, sebenarnya sisi harga itu lebih ke arah desain yang seperti apa, ya. Kemudian kita bisa hitung ulang karena harga yang kita tawarkan itu memang pada plafon yang pada ceiling price-nya. Jadi dengan kondisi spesifikasi yang berbeda nanti kita bisa negosiasikan. Itu satu. Ada peluang nego lah gitu singkatnya. Kemudian dari banyak hal ini memang saat ini yang menjadi isu adalah estetika, sisi customize dari desain tersebut. Nah itu yang menjadi sangat isu utama bagi tadi dari Ray, dari Himbara juga. Ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita bisa mendudukkan hal ini supaya semua parti bisa kita layani. Semua pihak kita layani. Sisi yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana membangun skill ini, menyebarkan atau membagikan skill ini kepada pekerja konstruksi sehingga mereka bisa menerima teknologinya dengan simple dan garansinya juga ada gitu. Transfer knowledge dan skill. Transfer knowledge-nya harus ada. Terakhir sisi e-katalog tadi ya, kita akan coba masuk ke arah situ sehingga apabila dari daerah-daerah tertarik, nggak terlalu banyak prosesnya, bisa ambil dari e-katalognya dan kita bisa cepat mengeksekusinya dari sisi pelaku industri. Itu saja dari saya. Baik. Jadi saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu kembali. Karena nanti Pak Zul juga harus berhitung, tapi Anda sebagai pengambil kebijakan sekaligus finalize deal, oke atau tidak? ACC atau enggak nih? Baik, terima kasih Pak Iman. Jadi kami dari pelaku industri, dari pelaku usaha, yang jelas hari ini kami mendapatkan banyak masukan. Kami mendapatkan banyak inputan yang perlu kami tindak lanjuti. Segala macam improvement tentunya kami akan menampungnya, dan dari sisi pelaku industri kami juga harus menyesuaikan. Karena bagaimanapun juga yang disampaikan Pak Zul, juga disampaikan Pak Gatot tadi, budgeting itu sangat penting. Dari sisi quality itu nanti juga sangat menentukan. Jadi tadi ada teman-teman Ray ya, jadi terima kasih bahwa dari teman Ray sebagai customer kami yang telah mengabsorb beberapa produk kami, dan dari teman-teman himpunan perumahan tadi atau akademisi mudah-mudahan nanti mungkin kita bisa tindak lanjuti Bapak Ibu sekalian, kita perlu membuat yang lebih efisien, yang lebih efektif, sehingga yang disampaikan Pak Gatot bagaimana molding atau elemen ini tidak perlu besar.
cukup bisa dibawa oleh orang, sehingga kalau ke tempat bencana dengan akses yang sangat sulit, itu tidak memerlukan alat transportasi yang khusus juga untuk bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini tantangan buat kami, Pak Gatot dan teman-teman yang mengelola penanggulangan bencana ini. Mudah-mudahan kami dari Varia Usaha Beton bisa memberikan solusi buat penanggulangan bencana dan sekarang berkembang ke arah bisnis yang lebih besar. Dan kami yakin dan Bapak tidak perlu khawatir, kami secara material khususnya di panel yang digunakan yang sudah kita lihat di video tadi, kami disupport dengan kualitas semen yang sangat bisa diandalkan di Indonesia. Jadi kami dari Semen Indonesia Group menyediakan semen yang terbaik, sehingga kami sebagai subsidiary yang bertemu langsung dengan teman-teman customer hari ini, terima kasih kita bisa facing langsung dan mendapatkan inputan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik dari yang diinginkan oleh customer kami. Tentunya saat ini mungkin dari timnya Pak Gatot dan teman-teman, dari Ray dan teman-teman, ke depan mudah-mudahan ini kami bisa merealisasikan rumah yang lebih murah ya Pak Gatot ya. Mudah-mudahan. Nah, ini tantangan buat kita Pak Zul ya, tantangan buat kita untuk berimprovement di dalamnya. Mudah-mudahan kami bisa support terus untuk penanggulangan bencana yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini. Amin. Amin. Itu Pak Iman. Pak Wahyu, terima kasih untuk ramu ke studio sekaligus bergabung dalam program Optimis Jati Bangkit. Pak Zul, terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih juga untuk Pak Gatot. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berkenan hadir di studio sekaligus berpartisipasi menyampaikan masukan dan bertanya. Demikian pemirsa JTV, kita sudah lalui bersama program Optimis Jati Bangkit spesial bersama rekan-rekan dari PT Varia Usaha Beton, Your Concrete Partner. Saya Iman Wiartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.